jangan khawatir, mau umur berapapun itu penyakit kaki pengkor itu masih bisa disembuhkan. Tapi jangan sampai salah penanganan. Karena semakin cepat dia akan semakin baik hasilnya. Dan jangan sampai terlambat. Ini tadi sudah lihat videonya. Iya, tadi kita putarkan ya. Oh, belum. Baru mau diputarkan. Oh iya, rakyat tak salah gitu. Jadi ini studi kasus ya hari ini ya. Nah, hari ini agak mau ilmiah. ngobrolin apa sih gitu? Mau ngobrolin sambil diputar videonya. Nah, iya. Sudah lihat semuanya? Ini tentang, kita bahasannya tentang apa tuh merah sudah. Adi, video yang udah dilihat sama Sobat Muardi, salah satu pasien kita ya, yang baru saja ditangani oleh tim dari, nanti kita jelasin siapa timnya. Tentang itu adalah kaki pengkor. Wah, itu foto bisa dilihat ya. Iya, itu fosilnya siapa ya? Ini godong lengan balungan nak banget iki. Waduh. Udah siang-siang gini ya, puasa langsung lihat gini enak nih ditengkleng. Sumsumel. Waduh, aduh, kurang kuat ya. Kita ngomongin soal tentang kaki pengkor. Kaki pengkor itu adalah salah seorang penjahat yang ada di film Gundala. Bukan. Salah ya. Beda genre ya. Beda genre. Jadi kemarin kita berhasil ya, Dok. Salah satu dokter kita gitu kan berhasil, saya kurang tahu istilahnya apa ya, menyembuhkan atau merehabilitasi atau mengobati dan lanjut dengan merehabilitasi. Wah, ya. Salah seorang pasien yang sudah memulihkan 32 tahun berjalan dengan itu. Ya, kaki pengkor ya. Ya, tidak seperti normalnya manusia. Oh itu ya. Kita pengkor ya pasti ya. Kalau kita biasanya di ojek itu kan nyari di pengkor. Salah ya, di pengkolan gitu. Pengkolan. Rata-rata ya. Ya. Langsung aja kita kembali ke laptop. Oke, laptop, podcast. Ya. Ke podcast. Dan kita kenalin dulu nih narasumber kita. Timnya tadi yang berhasil memulihkan, mengembalikan kakinya. Mengembalikan kakinya. Siapa sih itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah Dokter Bagus Jati Nugroho, spesialis ortopedi, konsultan ya Mas ya. Yang kedua adalah Dokter Andreas Kurniawan, spesialis KFR ya, sebagai salah satu rehabilitasi medik yang dimiliki Rumah Sakit Dr. Muardi, yang tanpa beliau pasien itu tidak akan pulih juga kakinya karena butuh rehabilitasi pasca operasinya. Betul. Yang ganteng sendiri di KSM karena yang dokternya cewek-cewek ya, Dok. Ya. Di KSM kepada Dokter Jati ya. Kan beberapa waktu yang lalu itu Dokter Jati berhasil mengoperasi pasien dengan kaki yang non-sewu pengkor gitu ya. Pengkor yang memang kita sama, kalau di pewayangan itu ada tokoh namanya Gareng ya. Gareng, bener kayak Gareng ya. Gareng itu kamu nggak tahu ya. Kamu mau bertanya ya. Lah iya, kamu tuh taunya apa aja deh. Taunya Semar. Oh iya. Ya, itu kan kayak tokoh Gareng itu kakinya kalau jalan saya kan agak pincang gitu ya. Dan itu bayangkan 32 tahun ya, Dok ya kemarin ya. 32 tahun. 32 tahun aja itu kalau orang sampai kuliah, sampai S2, sampai S3 itu baru lulus gitu ya. Itu 32 tahun beliau jalannya non-sewu. Jadi enggak normal gitu ya. Dan alhamdulillah kemarin berhasil bisa jalan normal ya, Dok ya. Oke. Jadi mungkin perlu tak jelaskan dulu. Ya, jelaskan ya. Diceritakan dari awal ya. Pajak kali ada suatu hari. Jadi memang itu pasien. Jadi usianya 32 tahun, Dok. Gitu. Dan dia itu memang selama hidupnya itu jalannya pakai punggung kaki. Jadi bukan pakai telapak kaki, tapi pakai punggung kaki. Iya. Jadi ini nih, Dok. Ini nih contohnya nih. Jadi dia jalannya begini. Gini. Ya gitu. Allah. Jadi dia pakai bagian punggung dari si kakinya itu. 32 tahun, terus sekitar 2 tahun terakhir dia mengeluh nyeri ketika buat jalan. Sebelumnya sebenarnya tidak nyeri dengan punggung kaki dengan itu. Posisi yang seperti itu. Posisi seperti itu Karena nyeri. Karena dari lahir gitu. Tidak sakit gitu. Dia datang, saya periksa, memang kondisinya itu sangat rigid. Maksudnya itu sudah nggak fleksibel, gitu ya? kaku banget gitu. Saya lihat ini kemungkinan kok dari sendinya juga ada masalah gitu. Saya bilang gitu, sendinya juga ada masalah. Tapi untuk memperbaiki awalnya harus dikembalikan dulu ke posisi yang bagus dulu. Gitu. Ya, normalnya ya, Dok, orang berjalan dengan telapak kaki, bukan punggungnya. Betul.
Nah, setelah itu baru nanti kita nilai lagi. Karena sendinya itu sudah bacot, ada ada pengapuran lah kalau orang bilang. Bacot itu bahasa Korea. Korea juga ya. Bahasa Korea loh. Kalau bicara Garis bawah. kamus ya. Nanti kamus Korea ya. Bacot. Udah ada pengapuran, kira-kira gitu. Jadi saat ini sebenarnya si pasien juga masih latihan lah, masih rehabilitasi. Ya, dengan tim kita bareng-bareng untuk latihan jalan tanpa nyeri gitu. Oh. Gitu. Jadi memang sekarang masih dalam tahap rehabilitasinya. Tapi sudah berjalan dengan telapak kaki. Telapaknya sudah ya. Sudah. Ya. Baik. Kemarin saya lihat tuh di operasi ya dok, kan itu membalik ya. Jadi karena memang bukan dia salah jalan ya dok, tapi karena lahir dengan kondisi yang kurang sempurna. Maksudnya kakinya pengkor tadi ya. Nah itu apa dok yang dilakukan dok? Man kayaknya saya lihat kok wah di gambarnya itu ada agak serem besi gitu ya. Ya. Itu sebenarnya mungkin ada gambarnya ya. Ada videonya sudah ditampilkan. Jadi itu memang mungkin kalau dilihat tuh agak serem. Cuman sebenarnya itu yang paling aman sebenarnya. Jadi pilihan pilihan untuk treatmentnya, penanganannya itu ada beberapa macam. Untuk dewasa ya, kita ngomong dewasa. Yang pertama tanpa operasi, tanpa dipasang pen apapun. Jadi kita bisa. Beberapa kasus bisa. Jadi misalkan mungkin dia masih agak fleksibel gitu. Dia cuma dengan serial gips. Jadi gips beberapa kali. Dia datang 1 minggu sekali untuk di gips. Itu nanti akan koreksinya perlahan-lahan untuk menjadi normal kembali. Gitu. Cuman kalau pada pasien-pasien tertentu seperti yang pasien kita ini sekarang itu sangat kaku, sudah tidak bisa. Karena udah 30 tahun ya. Ya, pilihannya 2. Satu dioperasi ada sayatan. Jadi kayak urat-uratnya yang menegang itu harus kita rilis ya. Namanya rilis atau kita panjangkan. Atau pilihan kedua, tanpa kita buka pakai sayatan operasi, kita langsung pasang seperti yang kemarin itu. Itu namanya Ilizarov. Ilizarov itu alat yang kalau kita bilang dari bagian ortopedi itu senjata pamungkas lah gitu, untuk hampir semua kasus. Marvel kan. Jadi Thanos. Itu malah tanpa sayatan, kita langsung masuk alatnya dari luar. Jadi nanti semacam kalau kelihatan kayak serem kayak antena gitu. Cuman malah dicoblos-coblos betul, itu, tapi malah nggak ada sayatan. Ditembus-tembus itu. Betul. Dok, tentang Ilizarov ini kan dulu waktu saya residen itu kan saya pernah lihat gitu ya. Ilizarov itu biasanya kan dipakai buat yang memanjangkan tulang gitu ya. Jadi tulang onok bolong, rodok dawa, patah tulang mungkin yang seremuk gitu ya. Terus kemudian dipanjangkan sidik-sidik gitu ya. Lah, itu saya masih belum kepikiran untuk yang telapak kaki itu yang model kayak gini di Ilizarov itu terus apakah juga prinsipnya dipanjangkan juga ataukah bisa memanjangkan hal yang lain juga ya? Kleru. Udah sesi yang sebelumnya. Ya, itu atau modelnya gimana? Maksudnya apakah itu kan bentuknya memang bulat-bulat gitu ya? Apa itu modelnya bisa terus yang diputer gitu atau gimana tuh? Ya prinsipnya si Ilizarov itu kan ada kayak semacam kawat. Kawat itu dimasukkan dari luar masuk ke tulang, keluar lagi. Jadi nembus. Itu jadi dari luar gitu. Kita pasang cross gitu ya. Jadi ada ring yang untuk megang si kawat itu. Jadi artinya si ring itu untuk memegang tulang dari luar sebenarnya kan gitu. Nah, ada 2 macam ya secara luas ya untuk peruntukan dari Ilizarov itu. Yang pertama untuk memanjangkan tulang. Jadi si Ilizarov itu nanti bisa dipanjangkan dan dipendekkan. Ya kayak apa sesi sebelumnya. Itu untuk memanjangkan tulang. Yang kedua, dia juga bisa mengoreksi suatu kelainan kaki yang misalkan kaku dalam posisi yang sendinya itu kaku. Misalkan dalam posisi begini ya, posisi begini kita mau dengan Ilizarov itu perlahan untuk kita tarik begini. Nah, itu bisa. Nah, kenapa kok kita pakainya Ilizarov? Karena dia gradually, jadi dia nggak langsung tiba-tiba shock gitu, pelan-pelan, ya. Sehingga komplikasinya lebih sedikit, terutama komplikasi ke sarafnya sama pembuluh darah. Iya. Dan ini tanpa harus operasi besar ya dok ya? Tanpa operasi besar. Nggak ada sayatan operasi. Nggak ada sayatan operasi ya.
Jadi yang mau estetika gitu tanpa sayatan. Minimal invasif. Minimal invasif. Berarti. Ini lagi tren di Muardi ya. Minimal invasif. Yang kurang tinggi badan mungkin gitu bisa dong. Oh, nah itu saya mau nanya. Topik besok ya selanjutnya ya. Bisa, cuma bisa ya. Nambah Ini bukan panjang menyindir, tulang. ini bukan menyindir, hanya memberitahu. Ide yang cemerlang. Iya. Oke, mungkin banyak yang belum tahu juga nih dok. Kalau tadi yang kaki pengkor itu kan bawaan lahir ya dok ya. Itu bisa dideteksi nggak sih dok? Maksudnya dari kehamilan gitu dok. Ya. Oke. Jadi penyebab dulu ya. Jadi si kaki pengkor itu atau kalau dari kita bilangnya CTEV. Oh, Jadi CTEV. kongenital, E-nya itu equinus atau jinjit, T-nya itu talipes atau telapak kaki, varus. Varus. Jadi dia masuk ke dalam. Jadi posisinya itu dia begini. Itu penyebabnya secara garis besar ya, itu dibagi menjadi dua. Yang satu karena sindromik, yang satu karena ya kongenital tadi, sorry. Jadi kaki pengkor itu ada yang sindromik, ada yang kongenital. Nah kalau kongenital itu idiopatik atau tidak ada penyebabnya. Jadi tiba-tiba Gak jelas gitu ya? Gak jelas. Gizi berarti. Genetik gitu gimana dok? Betul, dari Bisa genetik. jadi ya? Betul. Jadi ada suatu gen yang memang cenderung lebih gampang terkena CTEV itu, idiopatik itu. Berarti itu bisa nurun dok. Maksudnya ketika si pasien tersebut yang mengalami CTEV meskipun dia sudah dikoreksi, kalau dia nikah, anaknya ada resiko untuk itu. Kalau yang saya baca ya, jadi kemungkinan dengan bapak ibu yang dengan CTEV, anaknya terjadi CTEV itu lebih tinggi. Gitu. Tapi dia tidak inherediter, jadi tidak diturunkan. Iya, gitu. cuman dia kemungkinan lebih besar. Ini ya? Lebih besar. Jadi faktor Kira-kira. resiko mungkin ya. Jadi faktor resiko. Kalau misalkan ada bapak ibunya yang seperti itu, cuman intinya gini, apapun penyebabnya itu, ya kan. Minumnya. Yang penting. Kalau yang sindrom tadi, Kalau ini ya, sindrom, ini yang tadi. ya, ini yang pasien idiopatik. dokter sindrom. Kalau- Yang genetik. Kalau misalkan yang sindromik itu dia ada sebabnya. Contohnya pada pasien kita ini, kalau mungkin udah lihat fotonya itu kanan kiri itu kan ada cacatan semua, ada cacatnya semua. Jadi yang saya terapi itu yang kiri kan yang kita lakukan tindakan. Yang kanan itu kayak ada jeratan di kakinya itu. Itu namanya constriction band. Nah, itu terjadi karena ada sindrom. Biasanya itu sindromnya itu namanya sindrom constriction band syndrome atau kita bilang nama kerennya itu Streeter syndrome. Itu paling sering menyebabkan CTEV itu. Gitu. Pada pasien itu sindromnya adalah itu, kira-kira gitu. Jadi bukan kongenital sebenarnya dok. Bukan kongenital. Ya itu kongenital sejak lahir. Dan itu sebenarnya bisa dideteksi dari USG ketika intrauterin sebenarnya. Nah, Di makanya bulan keberapa biasanya dok bisa dilihat oleh dokter obgyn? itu mungkin yang lebih paham dokter Obgyn ya. Oke. Cuman mungkin kalau Kalau saya pernah baca sekitar 17 minggu gitu ya. 17 minggu. Oh berarti bisa ya terdeteksi dari ya. 11 minggu berarti sekitar 4 bulan ya, 4 bulan Iya, ya, sekitar. 4 bulan. Meskipun dokter mungkin nggak menangani anak-anak, tapi biasanya kalau udah ketahuan lahir dan kakinya ada kelainan gitu, dari bayi sudah dipersiapkan ini ya dok, terapinya itu. Kalau Bisa nggak lahir maksudnya terapi dari kan bayi ada- mungkin Nah, ini. bedongnya. mungkin dari pandangan saya dok ya. Jadi kalau kita misalkan nih punya ya naudzubillah ya, ada bayi yang secara intrauterin sudah terdeteksi adanya kaki pengkor misalkan atau ada sindrom tertentu gitu. Kalau menurut saya tidak wise untuk kita omongin langsung ke pasien saat itu juga. Nah, contohnya kalau kaki pengkor ya, kalau saya sih prefer nggak usah dikasih tahu gitu. Kenapa? Oh, Kalau gitu? iya, kenapa? Karena tindakannya nggak bisa di dalam intrauterin. Nah, ketika sudah lahir, mau dia sindromik, mau dia idiopatik tiba-tiba kaki pengkor dua-duanya, itu kesembuhannya itu tinggi. Bisa 98% akan normal kembali. 98% Ya, guys. tanpa operasi. Jadi kalau yang musuhnya Tanpa Gundala itu operasi. belum ketemu sama dokter Jati aja gitu. Perlu dikenalin deh. Nah, ya, belum ketemu sama dokter Jati aja itu masalahnya. Tapi itu memang agak beda sama bidang saya dok. Jadi saya itu untuk yang kaki dewasa. Oh ada konsultannya tersendiri. Konsultannya sendiri. Tapi di beda. Muardi ada dong. Ada. Ada di Muardi. Di Muardi ada senior Ada saya dokter Rudi Udi. ya. Betul. Oh, dokter Rudi. Iya, Untuk iya, yang iya. anak-anak. Berarti tingkat kesimpulannya 98% ya, Dok ya? Betul, 90%, 98% lah dia berhasil. Dok, itu kan tadi bisa dilihat dari USG kehamilan pun juga sebenarnya bisa kelihatan. Nah, kapan sih sebenarnya nanti kalau udah lahir? Kan memang ditutupi ojo nganti
tahu gitu, biar tujuannya baik, bukan ditutup-tutupi biar gimana ya, biar ibunya nggak ya down gitu lah ya. Tapi mungkin tergantung si pasien keluarga juga. ya, Kalau pasien memang kalau berani siap positif, gitu ya. Cuman kan kadang-kadang emang apalagi ibu muda ya kan, generasi Z ini kan agak ya gitulah ya. Sidik-sidik nanti Instagram, wah hidupku hancur gitu. Tapi sekarang banyak loh ibu-ibu yang justru malah nge-share misalnya punya anak yang kebutuhan khusus atau istilahnya dengan kelainan-kelainan dia termasuk kaki pengkor. Di kemarin saya ngikutin Instagram gitu, cerita gitu dari awal anaknya lahir kakinya kelainan pengkor, kemudian dia menceritakan terapinya kemana aja tuh malah followernya banyak, jadi malah mungkin bisa untuk pelajaran ibu lainnya. Jadi dunia belum berakhir ya, lahir dengan kaki pengkor tadi dokter Jati bilang 98%. Iya, dan sebenarnya kan malah sebenarnya kalau ibu-ibu hamil udah tahu dari awal, kalau educated ya, dia bisa planning gitu loh. Oh nanti lahir kapan sih mulai diterapi kan kayak gitu kan bisa. Bahkan kalau memungkinkan malah sebelum bisa jalan berarti itu ya. Betul. Makanya kan berarti kan semakin early semakin asap lah gitu kan, semakin bagus gitu kan. Semakin bagus. Mungkin Dr. Andreas ini kalau pernah nanganin pasien bayi gitu, mulai kapan dok bisa diterapi atau begitu lahir langsung atau gitu? Dan terapinya bentuknya gimana? Apakah harus operasi gitu? Kalau dari bagian kami ya, jadi pasien CTEV yang pada anak yang baru lahir itu biasanya langsung dikonsulkan dari sejawat dari teman-teman ortopedi. Hitungan bulan, bahkan belum sebulan itu kadang-kadang sudah dikirim gitu ya. Setelah dilakukan yang tadi disebutkan oleh Dr. Jati tadi ya, serial casting ya, kita sebut namanya Ponseti, yang di gips tadi ya, di gips berulang yang namanya metode Ponseti tadi ya, setiap minggu ditingkatkan ya, dikembalikan posisinya gitu ya. Nah setelah selesai menjalani serial gips dari teman-teman dari ortopedi, biasanya dikirim ke kami untuk melanjutkan itu. Jadi kan kalau serial gips itu kan diposisikan kembali seperti semula kakinya. Nah kan setelah itu dilepas. Gipsnya ya. Nah itu diganti dengan brace ya, namanya foot adduction brace. Kayak jadi, sepatu itu. Betul, sepatu koreksi. Yang paling sering kita resepkan adalah yang Dennis Brown. Jadi namanya keren ya Mas. Tapi kayak pemain basket ke James Brown. Namanya keren banget ya. Kayak Chris Brown. Jadi Dennis Brown gitu. Jadi semacam ada sepatu koreksi tetapi di bawah antara sepatu kanan dan kiri itu ada paralel barnya. Jadi ada besinya. Nah, itu akan mengatur sudutnya, diposisikan se-ideal atau senormal orangnya gitu ya. Kira-kira sekitar diabduksikan. Jadi kan posisi jalan itu kan kaki nggak begini ya, tapi rodo keluar atau abduksi ya. Posisikan sekitar 70 derajat misalkan. Dan itu bisa selalu memang dipertahankan seperti itu. Pemakaiannya 3 bulan pertama itu 23 jam pemakaian itu. Berarti tidur juga pakai itu ya? Betul. Dilepas hanya mandi saja ya. Terus kalau untuk latihan peregangan dan lain sebagainya. Nah kemudian setelah itu setelah 3 bulan pertama kemudian dilanjutkan sampai usia sekitar 4-5 tahun dok. Pemakaian itu tetapi hanya pada malam hari dan tidur siangnya saja. Jadi sekitar tidur. 14. Karena nggak bisa berjalan ya kalau dikasih besi. Betul begitu. Gitu. Jadi setelah 3 bulan nanti dikurangi jadi tidur malam sama tidur siangnya. Pas tidur tok ya. 5 tahun. Itu yang disebut keberhasilannya sampai 98% tadi. Nah kondisi yang tadi kan karena kita menyebutnya neglected ya. Iya, tidak ditangani dari awal, udah kasep sehingga jadi pasiennya Dr. Jati. Telat lah istilahnya, udah terlanjur. Kalau paling minimal tuh mulai bisa ditangani usia berapa bulan dok, bayi? Kita hitungan pokoknya dikirim dari setelah mereka menjalani serial casting. Kalau serial castingnya dari teman-teman ortopedi kan bahkan dari lahir sudah kelihatan sebenarnya. Lahir bisa langsung ditangani dok? Sebenarnya bisa. Cuman biasanya ibu itu belum mau gitu. Biasanya di hari ke-10 dia baru datang lagi, baru kita tangani. Dan itu sama sekali belum terlambat. Berarti sebenarnya lebih cepat, lebih baik. Iya. Dok, kan ada kasus-kasus kayak contoh yang di daerah gitu ya. Yang di sana memang nggak ada spesialis ortopedi atau memang pendidikannya kan kurang gitu ya. Ini paling telat dok, maksudnya kan dibilang kan kalau sudah telat. Sudah telat itu kalau mulai di atas usia berapa gitu dok sebenarnya? Oke, jadi kalau secara kasar aja kita anggap telat kalau misalkan pasien dengan kaki pengkor itu sudah latihan jalan.
latihan jalan. Kalau dia udah latihan jalan, Sudah itu jalan. udah masuk telat ya. Telat. Kenapa? Karena ketika si bayi itu belajar jalan, dia akan mengenal cara jalan dia akan seperti itu. Gitu. Jadi ketika dia sudah jalan, kita terapi pakai ponseti tadi, ya kan, dan dilanjutkan pakai sepatu lain-lain itu, dia akan tingkat rekurensinya akan lebih tinggi. Gitu. Karena dia sudah bisa kenal balik situ lagi ya. karena dia kenal cara jalanku seperti ini loh. Gitu. Dia balik lagi gitu. Kira-kira Lebih susah ya. lebih gampang recurrent. Dok, terus menarik nih, nek recurrent gitu ya. Untuk mencegah recurrensinya itu dok, untuk latihannya gimana dokter Andres? Nah, Maksudnya genre Ya, kan ini udah diterapi nih, udah terapi, udah dioperasi, apalagi yang udah 32 tahun ini. Yang kita khawatirkan kan nanti kalau sampai wis di angel-angel gitu ya, pakai Elisa Ross segala macam, dikoreksi, direhab udah oke, tapi recurrent kan gitu. Nah, untuk latihan-latihan apa sih? Sekarang apa nih? Nanti Oh, udah. Anu loh, itu kayak bingung, ya kan? Fresti rasa. Oh, black currant. Beda. Oh, tak kira recurrent ya. Ini lupa loh, kalau yang dengerin tuh bukan dokter. Iya. Recurrent itu adalah kekambuan. Kambuh. Balik lagi. Jadi Balik lagi. jadi kelingan sing lawas. Balikan ya CLBK. Sama mantan lagi. Mantan ya. Nah, itu latihan apa sih dok? Maksudnya yang bisa dilakukan ya sama teman-teman mungkin yang sudah dulu pernah gitu ya. Maksudnya udah dioperasi dan akhirnya berhasil biar enggak kumat nih. ya. Apa yang bisa? Ini terkait dengan pasien yang dewasa ya. Iya, dewasa. Dewasa ya, karena sudah terbentuk, bahasanya tadi sudah terbentuk pola jalan Nggih. yang ya dengan kaki yang pengkor tadi gitu. Gitu. Jadi kalau pola jalan itu kan sudah membekas di otak ya. Pola jalan sudah termemori gitu. Sehingga ketika dikembalikan tidak semudah itu untuk bisa mengembalikan pola jalannya. Dalam pokoknya. Dalam banget lah ya. Terlalu membekas. gitu ya. Membekas. Berdarah daging. Nah, berarti yang bisa dilakukan tentu penanganan setelah pasca operasinya itu menjadi penting di situ. Satu, dia betul-betul mempertahankan posisinya sehingga tidak berubah, termasuk pemakaian mungkin sepatu khusus gitu ya, macam AVO atau yang lain sebagainya, sehingga posisinya tidak kembali gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bisa dibayangkan 32 tahun posisi sudah begitu, berarti kan struktur ototnya pasti sudah berubah. Iya, betul. Struktur otot, struktur kulit tadi dokter Jati juga sempat cerita di belakang layar ya. Kulitnya sudah jadi semakin tipis gitu. Karena dikembalikan posisi semua kan ketarik yang beda gitu. Betul. Iya. Kan tipis ya, dia dipakai jalan. iya betul. Jadi yang tipis tuh di telapak kakinya itu. Oh, malah. Karena nggak pernah dipakai jalan. Buat jalan pasti sakit sekali. Betul. Jadi ada banyak struktur yang memang berubah karena 30 tahun itu tidak dipakai jalan kondisi normal. Nah, berarti kan kita harus mengembalikan, melatih pelan-pelan gitu ya, mengembalikan kekuatan ototnya, melatih ini tadi pola jalannya, menapak supaya tidak nyeri. Karena kan nggak pernah napak dengan posisi yang benar ya, sehingga kan pasti akan membuat nyeri gitu. Jadi ototnya dilatih, kekuatan otot, terus meningkatkan ini lingkup gerak sendi, terutama posisi ankle-nya ya, sehingga dia bisa ke atas dan ke bawah dengan cukup baik gitu ya. Kan itu nanti akan berperan untuk dia berjalan. Ankle yang kita menyebutnya plantar fleksi dan dorsofleksi kan itu kan menjadi bagian penting dalam pola jalan gitu. Nah, kita meningkatkan lingkup gerak sendinya, melatih kekuatan ototnya gitu ya, dan juga masuk tadi mengembalikan pola jalannya, melatih kembali pola jalan yang benar ya. Nah, terus tadi kan dibahas bahwa salah satu caranya biar menurunkan rekurensi kan pakai AVO itu, sepatu AVO. Yang saya tahu kan piring terbang itu ya. AVO. Ya, yang sepatu AVO itu kan kayak sepatu kayu itu bukan ya? Itu bahannya dari mungkin seperti ini ya, kurang lebih kayak apa kaku ya? Kaku kan ya. Bukan Mika dok. Fiber apa? Kayak peralon gitu loh. Yang bisa keras dicetak, kan itu. betul. Nah, itu kan saya kan tadi kan dikatakan bahwa kan 32 tahun tuh kan nyeri buat telapak. Kalau yang pakai itu kan keras ya. Nah, itu nyerinya maksudnya memungkinkan nggak dok kalau dipakai sepatu-sepatu yang biasa kita, sepatu olahraga itu yang memang kan ada yang empuk gitu ya, sekarang kan ada memory foam gitu kan ya, memori yang sudah pernah ada. Nah, itu bisa nggak dok, maksudnya untuk menggantikan?
AVO itu. Iya, jadi prinsipnya memang harus alas apa ya namanya, solnya itu sol yang cenderung tidak terlalu keras, tapi juga tidak terlalu empuk gitu ya. Oh, karena kan, kalau terlalu empuk juga nggak boleh, nggak bisa, karena kan gitu. ini kan nggak pernah napak ya, nggak pernah dibuat napak. Jadi tulang-tulangnya itu betul-betul masih belum pernah weight bearing ya. Nah, pasti akan membuat terlalu empuk bermasalah, terlalu keras juga dia akan bermasalah. Jadi yang sedang-sedang saja. Iya. Baru mau nyanyi. Itu. Nah, bisa ada AVO yang diberi alasnya ya. Jadi ada AVO tapi memang untuk kita menyebutnya walking AVO ya. Jadi memang bisa ada. buat. Ada tadi ya. Iya. Untuk membantu proses berjalannya itu. Gitu. Berapa lama dok itu? Maksudnya kalau yang kayak 32 tahun, apakah nanti akan selamanya pakai atau AVO-nya? Oh, tidak. Enggak recurrent gitu, enggak recurrent. Prinsipnya selama tadi ototnya bisa kembali kuat, gitu ya. Terus lingkup gerak sendinya sudah kembali baik, pola jalannya sudah semaksimal mungkin mendekati normal, AVO-nya sudah tidak perlu dipakai lagi. Oh gitu. Jadi enggak full gitu ya. Iya. Maksudnya selama bisa itu. pakai sepatu lari Betul. lagi. Bisa gaya foto-foto sepatu sikilnya yang ngarep penuhnya loh. Sebenarnya AVO yang sekarang itu bisa dimasukin pakai sepatu sebenarnya. Oh, iya, gitu. Betul. Di dalam masukkan. Oh gitu. Jadi dia pakai AVO, terus habis itu AVO-nya masuk ke sepatu. Iya. Oh, bisa. Jadi nggak kelihatan ya dari luar ya. Oh. Tetap bisa tampil keren. Iya. Jadi masih bisa foto-foto selfie lah. Dok, mau nanya lagi nih. Kalau tadi kan penanganannya tanpa operasi ya. Minimal invasif karena cuma dikasih kayak itu kait ya. Apa namanya? Nah, wire. Ya itu. Lupa tadi namanya apa sih ya? Ilizarov. Ya. Nah, kemudian ada nggak sih kalau misalnya ini nggak bisa nih pakai ini harus dioperasi gitu. Ya. Nah, itu kondisi seperti apa, Dok? Iya. Jadi memang sebelum operasi kita harus pastikan dulu dengan ronsen ya. Minimal ronsen. Bisa lebih bagus dengan CT scan gitu. Nah, itu harapannya kita bisa melihat anatomi si tulang itu secara lebih detail. Gitu. Memang kalau sudah kayak kasus kita itu kan 32 tahun, itu pasti sudah ada tulang-tulang yang sudah malformasi atau sudah berubah bentuk gitu. Berubah bentuk. Sebenarnya kalau idealnya si pasien saya ini itu ada perlakuan operasi untuk kita potong tulang. Namanya osteotomi. Sehingga si arahnya itu akan lebih sempurna gitu. Sesuai dengan anatomi tubuh yang seharusnya gitu ya. Dipotong apa ditambahin juga atau gimana? Ada yang dipotong, ada yang ditambahin. Gitu. Ada beberapa cara. Nah, cuman ini sudah saya komunikasikan sama pasien. Jadi waktu itu pasien saya bilang, Mbak, ini kita mau operasi untuk mengembalikan arahnya dulu atau mau sekalian kita benerin semaksimalnya. Kalau maksimal kita ada operasi gitu. Tapi kalau misalkan tidak mau dioperasi ada sayatan, ini paling enggak nanti bisa 90 derajat dulu. Nah, akhirnya pasien memilih 90 derajat dulu. Nah, tapi dengan catatan kalau misalkan secara anatominya belum 100% kembali, kemungkinan nyerinya masih ada. Saya bilang gitu. Nah, mbaknya akhirnya oke, enggak apa-apa, yang penting dicoba dulu. Kalau misalkan yang nanti sudah nggak operasi dulu gitu ya. Kalau sudah 90 derajat sudah tercapai, udah latihan jalan ternyata masih ada nyeri, nah baru mungkin pertimbangan dia nanti bagaimana gitu. Oh gitu. Karena memang anatominya udah geser ya, Dok ya. Jadi itu bikin nyeri ya. Betul. Kalau yang kayak gitu, Dok, pengalaman dokter, maksudnya ya udah selesai di Ilizarov gitu ya. Buat teman-teman nggih. Ilizarov terus masih nyeri gitu. Haruskah dioperasi ataukah ada penanganan lain yang? Oke. Jadi kalau setelah di Ilizarov seperti itu ya, kita bilang kaki pengkor lah ya. Kita bicara kaki pengkor, setelah di Ilizarov kembali sudah 90 derajat, untuk jalan masih nyeri. Kita nilai lagi. Paling enggak pakai ronsen lagi. Kita lihat ronsennya apakah ada pengapuran sendi kalau orang bilang ya. Kalau kita bilang artritis joint. Nah, kalau misalkan sudah artritis atau pengapuran itu sebenarnya ya si sendi itu tidak akan kembali ke normal lagi sebenarnya. Oh, gitu. Kita hanya bisa mengurangi nyerinya. Yang pertama non operatif atau tanpa operasi. Contohnya kita pakai alat-alat bantu seperti sepatu-sepatu khusus tadi, gitu. Atau yang terbaru termutakhir adalah dengan operasi, kita ganti sendinya
artroplasti namanya. Oh bisa ya dok ya? Bisa, ankle artroplasti pun sudah bisa. Oh Gitu. Di rumah sakit Dr. Murti Sementara masih proses. proses ya dok? Iya, masih proses. Sun. Nanti kita undang lagi berarti kalau udah Mudah-mudahan. live operation gitu kan. Jadi kalau yang nonton ini mungkin bulan apa gitu, berarti mungkin udah ada ya. Udah ada. Kan kita bulan April nih, nontonnya Desember. Iya. Oh jadi berarti bisa ganti sendinya sekalian ya dok? Ganti sendinya. Itu apabila masih ada nyeri karena artritisnya itu. Oh iya. Baik. Nah terus balik lagi nih dok. Apa namanya tentang tadi kan kalau dikatakan telat ketika sudah mulai bisa jalan. Nah itu umur berapa sih dok biasanya dok Andreas? Untuk berjalan. Anak-anak mulai berjalan paling tidak mulai termasuk berdiri ya. 1 tahun. 1 tahun 1 berarti tahun, kan? kalau teman-teman Sobat Muardi ya dok, yang ada anaknya mungkin ya, yang Si ada baby pengkol ya, baby gitu ya, sebelum 1 tahun Betul. segera. Iya. Oh itu seharusnya dari lahir pun sudah kelihatan loh Jok. Kakinya Padahal bentuknya. Iya. Padahal suka orang zaman dulu nggak tahu. Oh, Iya. dibedong aja. Nah Dibedong terus yang kenceng. bedong itu dok, saya jadi penasaran nih ngomong. Bedong itu kan kadang diikat sampai yang ke bawah kaki itu. Itu pengaruh nggak sih dok sama CTEV, bikin CTEV apa enggak gitu? Kalau bedongnya bikin CTEV tidak ya. Tidak. Karena Tapi biasanya terus ada tapi gitu lah. Betul, iya. Jadi kalau memang dia sudah sudah CTEV kan memang sudah dari lahir sudah kelihatan. Jadi bukan karena bedong jadi bikin CTEV, karena CTEV kan dari dalam kandungan. Berarti aman ya dok? Di Enggak, bedong. malah kadang tuh kalau dulu mitosnya harus dibedong, kalau enggak ntar kakinya bengkong gitu. Mak dulu gitu. kalau harus dibedong kan kalau enggak kakinya bengkong loh gitu. Ngefek tuh. Sekalian di rotot geser situ nih. Udah bawaan lain dia. Ngefek nggak sih dok? Karena bayi baru lahir kan memang kakinya bentuknya sedikit gitu ya. Sudah melengkung gitu ya, memang gitu ya. Begitu. Bawaannya gitu ya. Iya. Nanti pada kalau kaki bengkong gimana bentuknya? yang O-nya gimana? enggak, yang bentuknya itu ini Di delamaannya. pergelangan kaki ke bawah. pergelangannya. Itu bentuknya begini. Bukan dari betis. lututnya dan dari pahanya ke itu. Jadi jangan buru-buru diagnosa anakku pengkor bayiku karena agak begini ya. Karena telapak kakinya. Yang dicek telapak kaki. Telapak kakinya gini ya dok, yang harusnya gini terus hati begini gitu ya. Betul. Dari bayi itu kita Kelihatan. Kelihatan. Begitu. Oh dari bayi kita gini ya. Padahal belum bisa jalan ya. Iya maksudnya kan melintir. Berarti nanti kalau itu dilihat ya teman-teman ya, dilihat kakinya sampai dari atas sampai bawah ya. Itu dipijit bisa nggak? Misalnya kalau orang kadang nggak ini harus mungkin karena masih bayi kan, bayi suka dibawa ke dukun pijit gitu kan ngomongin gitu. Oh saya aja sering itu pijit. nggak dong? Nah, kalau di CTEV dengan dipijit. Kayaknya nggak pernah denger sih soalnya kayaknya cuma diterapi dipijit-pijit gitu bisa balik gitu, bener gak sih? Enggak, kalau CTEV tidak akan mungkin bisa kembali hanya dengan dipijit. Karena harus pakai serial gips tadi. Karena posisinya sudah posisi anatomis ya. Kalau dipijit kan hanya ya orang pegel-pegel gitu ya, atau kita mungkin ototnya saja ya yang gitu. Tapi yang kalau itu memang struktur tulangnya sudah berubah. Jadi dikembalikan seperti semula, kemudian di serial gips sama teman-teman dari ortopedi selama biasanya 5-6 kali sepertinya. Terus setelah itu dilanjutkan untuk pemakaian tadi ya, brace dari kami, biasanya dari Dennis Brown ya namanya itu tadi, sampai usia 5 tahun gitu. Jadi kalau pijit saja kan hanya nggak akan membantu nggak bisa mengembalikan ya. Jadi kadang kalau yang belum ada pengetahuan ya mungkin kan mikirnya gitu ya, dipijit lama-lama juga balik kok orang masih bayi gitu kan. Jadi terus lupa kan sampai setahun gitu kok nggak bisa. Jadi harus segera dibawa ke vaskes terdekat dulu. Oh iya, pakai BPJS bisa nggak dok? Bisa. Oh bisa. Untuk ini ya. Penanganannya sampai misalnya harus operasi kemudian kayak Ilizarofnya itu, Ilizarofnya bisa dok ke cover. Ke cover. Ke cover. Ilizarofnya ke cover. Ini pasien saya BPJS. Full ya. Full. Kasihan kadang kalau pikirnya aduh mahal kayaknya cari yang murah ya, pijit-pijit aja terus sampai anaknya besar kemudian terlambat ya. Jadi harus segera mungkin bawa ke vaskes terdekat. Pakai BPJS bisa. Nanti dirujuk ke Muardi. Ada ahli-ahlinya. Nah, satu lagi dok. Kepada dokter Andreas ya. Ini menarik soalnya. Rehabilitasi pada yang dewasa dok. Yang bacot telat itu. Tadi kan jenengan cerita bahwa dari yang sebelum 1 tahun nanti prosesnya itu sampai usia 5 tahun berarti dok ya. Berarti kan 4 tahun ya, sekitar 4 tahun. Kalau yang dewasa kayak yang pasien dokter Jati itu apakah juga prosesnya butuh waktu yang sama? Selama itu dari dokter Jati udah ke
rehab medik 4 tahun juga atau gimana? Atau lebih? Tidak ada panduan secara maksudnya panduan ilmiahnya harus gini. Kalau dewasa belum ada panduannya. Kalau anak memang sudah ada panduannya itu sekitar itu. Tergantung dari proses seberapa berat kelainannya atau malformasi dari kondisi tulangnya, seberapa berat kondisi ototnya. Karena kan itu memang harus pokoknya intinya adalah ketika dia post operasi kita harus melatih ototnya dari awal lagi. Ya dok. Dari awal ototnya kita latih. Kalau misalkan tadi ada nyeri, kita punya terapi untuk intervensi nyeri, modalitas-modalitas yang kita punya untuk terapi nyeri kita ada di sini gitu. Sehingga kalau nyerinya sudah berkurang, berarti kan nanti dia jalannya bisa lebih baik gitu ya. Latihan pola jalannya bisa lebih baik gitu. Nah, bisa lebih cepat, bisa lebih lama sih, tergantung kondisi pasiennya sebetulnya. Karena masing-masing pasien tingkat kesulitannya itu kan tinggi sekali. Tetapi yang jelas untuk pemakaian sepatu mempertahankan itu tidak selama pasien anak ya. Kalau pasien anak kan sampai 5 tahun. Tapi kalau yang dewasa pemakaian untuk mempertahankannya tidak selama itu. Malah lebih cepat ya? Iya. Lebih cepat. Karena Karena lebih memang cepat. iya. Karena kalau anak-anak kan kita bayangkan anak-anak itu nggak bisa dibilangin ya. Iya. Iya kan. Angel itu. Kemauan untuk sembuh itu nggak ada. Kalau anak-anak kita ibaratnya begitu. Kalau dewasa beda. Jadi dia diomongi sekali dia langsung melakukan itu secara rutin. Kepatuhannya ya. Betul, kepatuhannya kan lebih tinggi. Jadi pasien yang sudah selesai dioperasi, sudah dicopot, pasang sepatu, biasanya memang tidak terlalu lama karena dia bisa latihan sendiri. Gitu untuk melatih gerakan ankle-nya misalkan. Gerakan kaki-kakinya di terapi sendiri di rumah dia akan lebih mau. Bisa. Latihan di rumah juga bisa. Untuk menambah contohnya selesai di kondisi 90 derajat lebih dikit gitu ya. Dia kan masih bisa naik turun lagi, gitu. turun lagi. Jadi si pasien kita kasih tahu nanti setiap buka sepatu, misalkan pas pagi sama sore dilatih ya untuk bisa naik-naik lagi gitu. Nah, dia akan lebih mau untuk dilatih. Gitu. Kira-kira gitu. Justru kunci latihannya kan di rumah. Kalau kita di rumah sakit kan hanya 1 sampai 2 kali saja seminggu. Kan kita punya edukasi untuk home program ya, home exercise. Jadi nanti setelah kamu di rumah apa yang mau dilakukan. Nah, kira-kira PR-nya itu loh dok. Nah itu kita berikan di sana gitu. Karena kuncinya memang harus banyak latihan berarti ya dok ya. Betul. Ya. Dok. Enggak dikit ngomong masalah durasi. Tadi kan durasi untuk rehab ya. Kalau tadi kan kalau pakai Ilizarov itu kan dikit-dikit ya dok. Ya, dikit-dikit. Kalau operasi itu apa bisa langsung? Jadi enggak plus minusnya kalau ini nggak operasi minimal sehatan tapi dikit-dikit. Tapi kalau operasi itu sekali dibuka langsung dibenerin semua atau gimana? Oke. Prinsipnya bisa, cuman resikonya itu lebih tinggi. Kalau misalkan dalam satu waktu operasi kita langsung kembalikan ke posisi yang benar, gitu. Kenapa? Apalagi kasus seperti ini ya, 32 tahun dia jalan dengan kaki pengkornya. Artinya kan semuanya udah memendek. Iya. Kayak uratnya atau kita bilang ligamen atau otot-ototnya atau pembuluh darahnya sama sarafnya. Yang paling rawan 2 ini yang terakhir. Ketika kita kembalikan perlahan-lahan, si pembuluh darah dan saraf itu akan ikut melar perlahan-lahan. Kira-kira gitu. Tapi kalau misalkan langsung dia itu resikonya ketarik tuh. Satu bisa si pembuluh darah kalau ketarik itu dia jadi gepeng, akhirnya nggak ngalir pembuluh darahnya. Kakinya bisa biru. Kakinya jadi biru, bahaya. Atau yang mungkin yang sering terjadi itu sarafnya itu ketarik akhirnya dia nggak bisa jalan berarti. Betul, jadi istilahnya sensasinya jadi hilang, jadi nyeri ya. Nyeri juga. Dan ini mungkin perlu saya bilang juga ya, ini pasien yang saya lakukan operasi ini. Operasi apa Ilizarov? Ilizarov. Yang Ilizarov itu sebenarnya di hari kedua itu terjadi komplikasi. Waktu di bangsal itu dia kesakitan hebat. Terus saya lihat ke bangsal, dia ternyata kulitnya itu pucat, gitu. Kulitnya pucat. Berarti sempat ada yang kempet ya? Tadi ya. Iya. Ya? Jadi kemungkinan itu kulitnya belum siap untuk kita lakukan penarikan yang terlalu berlebihan. Over gitu. Ya. Saya bilang ke pasien, Mbak ini ada komplikasi nih, gitu. Ini harus kita kendorkan dulu, gitu.
Akhirnya di bangsal itu kita kendorkan tuh si Ilizarovnya. Bisa disetel Oh bisa ya. Bisa. Nah, Setel kendo bisa ya, setel kendo. nah, Ilizarov itu menariknya adalah dia koreksinya itu bukan dari dokter ya, tapi dari pasien sendiri. Oh jadi, gitu. Jadi ketika dipasang, nanti pasien akan kita ajari tuh. Kita kasih buku, untuk nanti cara muternya yang ini. Ke arah ini sekian derajat. Nah itu nanti ada aturannya. Oh jadi muter-muter sendiri? Muter-muter Diputer sama sendiri. pasien ya? Iya. Oh. Berarti enak ya, canggih kalau berarti nggak pasien nyaman dari gitu bisa canggih. diatur sendiri. Nah ya lebih pinter loh. Kamu juga. Makanya sebenarnya ini tergantung dari compliance atau tingkat kepatuhan dari si pasien untuk keberhasilan operasi. Ilizarov ini ya. Ya adalah alhamdulillah ini pasien saya ini luar biasa memang. Semangatnya itu tinggi sekali. Militan lah. Memang ini pemakaian Ilizarov tuh direkomendasikan ya untuk yang sudah di dewasa berarti. Oh ya. Iya betul. Yang udah Untuk dewasa. yang kasus-kasus yang sudah terlambat lah. Kira-kira. Karena memang pelan-pelan ya. Kalau anak-anak juga, anak-anak kooperasi ya dok, bisa ya? Enggak malahan. Kalau enggak anak-anak juga. Cuman kadi. serial gips itu. Berarti memang operasi itu jalan akhir. sangat terakhir. Iya sebenarnya jalan paling terakhir itu operasi. Nah dok, ini kan mungkin pertanyaan mak-mak ya biasanya dok. Kan kalau yang anak-anak itu masih usia sebulan gitu ya dok. Sebulan di gips gitu ya. Pertanyaan mesti yang tanyakan, dok gipsnya pakai operasi enggak? Maksudnya pakai dibius atau enggak? Enggak. Oh enggak ya. Nah ini soalnya kan harus seminggu sekali ya dok ya? Iya seminggu sekali. Soalnya kan seminggu sekali kan mesti ini jadi anakku terus teler tadi nek tambah piye kan gitu. Mesti ini salah satu ketakutan ibu-ibu. Jadi gipsnya itu tanpa dibius dan tanpa operasi ya. Betul. Gipsnya itu tanpa operasi tanpa bius. Jadi bisa dilakukan di poliklinik berarti dok. Betul, di poliklinik bisa. Malah tenang. Untuk tindakan sejak dini itu nyerinya itu enggak sehebat kalau terlambat. Kalau misalkan kita lakukan tindakan serial gips itu secara lebih dini, misalkan umur 1 bulan udah, itu si anak itu tidak terlalu merasa nyeri sebenarnya, karena masih agak fleksibel. Kayak itu ya, kayak sunat itu kalau semakin kecil itu kan enggak digujur anestesi ya, gujur anestesi enggak terlalu nyeri. Kalau misalnya udah operasi nih, sorry udah dipasang Ilizarov atau ditangani, kemudian pasiennya tuh agak bandel nih, males ke rehab gitu ya. Gimana nih dok? Ada akibatnya nggak dok? Karena harus telaten kan ya. Iya, rehab. Prinsipnya memang harus mau ini ya, latihan ya, latihan gitu. Kalau memang kita nggak tahu kondisi pasien di Muar ini kan pasiennya jauh-jauh gitu ya, pasien dari mana gitu ya, kan selalu kendalanya dok, nggak bisa kalau seminggu sekali, seminggu 2 kali terkait transportasi dan lain sebagainya, itu kan menjadi concern tersendiri gitu ya. Kita mau melakukan tindakan rehab tetapi kondisinya tidak memungkinkan, nggak persoalan sih, asalkan memang pasiennya mau latihan di rumah, itu kuncinya sebetulnya. Jadi kita memberikan pendampingan home exercise, home program, latihan apa yang dikerjakan, dan kita kasih panduan-panduannya, dan itu bisa dilakukan di rumah. Yang penting latihannya rutin saja. Kalau yang untuk yang anak tadi dok, apa ya bisa? Maksudnya kan anak itu masih harus serial gips, itu tetap mau nggak mau kan tetap seminggu sekali harus kesini kan? Iya betul. Paling lama berapa lama dok? Maksudnya, aku lagi jaraknya jauh dok. Kalau seminggu sekali saya kan mak-maknya itu kan mesti izin cuti dari kerjaan atau apa gitu ya. Bapaknya pasti kan yang ngeterke juga. Nah itu paling lama katakanlah ini 1 minggu rais tenan gitu. Toleransinya. Nah toleransinya itu berapa lama dok? Kalau dari kami ya, untuk yang gipsnya itu sendiri ya, itu kan dilakukan 1 minggu sekali. Nah, ini kita bilang anak-anak ya, bukan yang dewasa. Jadi 1 minggu sekali kita istilahnya tidak ada toleransi sebenarnya. Oh tanpa zero tolerance. Jadi benar-benar 1 minggu. 1 minggu sekali harus datang ke dokter yang sama, bukan ke ortopedi yang beda. Jadi nggak boleh shopping dokter itu nggak boleh ya kalau yang itu ya. Nggak kita sarankan ya, tapi monggo kalau misalkan, tapi tingkat keberhasilannya akan jadi berbeda nanti. Karena yang tahu persis kondisi awal itu kan dokter yang pertama ya. Jadi harus diselesaikan sama dokter yang pertama. Jangan pindah-pindah. Apalagi kalau pindah-pindah yang pakai minyak itu ya. Ya. Kalimantan ya. Sekarang bisa nyebut. Ya. Oh okay. Gitu. Jadi memang benar-benar saklek ya untuk yang saklek. Jadi 1 minggu sekali. Memang betul tadi kata dokter Andres itu bisa 5 sampai 6 kali. Tapi kadang-kadang bisa memanjang sampai 7 sampai 8 kali tergantung kondisinya. Sekaku apa itu. Jadi kurang gipsnya lebih itu ya? Betul. Berarti paling cepat 1,5 bulan bisa sampai 2 bulan.
Ya, Kira-kira satu gitu. pari mamis dan papis ya. Siapkan waktu papis pisang. Kalau orang tua pastilah ya. 1 sampai 2 bulan ya. Satu minggu sekali aja. 1 minggu Nah, sekali. setelah dapat Dennis Brown dari dokter rehabilitasi, ya kan, itu nanti bisa lebih lama jangkanya. Oh, lebih enggak yang harus saklek 1 minggu sekali ya. Oh, karena fase intensifnya itu yang di gips tadi berarti. Gips itu, betul. Gips. Oke. Ya, ini sebenarnya saya masih mau nanya lagi nih soal kan yang tadi kan kaki pengkor itu kalau yang gini ya, Dok ya? Ya, Nah, kalau yang sini kan saya kan pernah dengar itu ada namanya yang flat foot itu loh. flat foot. Nah, ya, itu kan sebenarnya juga kelainan di delamaan juga itu ya. betul. Nah, itu tata laksana sama juga atau Oh, itu sekilas aja deh sekilas. beda aja. banget sebenarnya. Oh, beda banget. Ini dibahas di Oh iya, di next gitu ya. Cuman ya ini untuk prolog aja ya. supaya penasaran Jadi ya. si flat foot itu juga ada 2 macam. Ada yang dari anak-anak, ada yang acquired atau didapat ketika dia dewasa. Oh. Penanganannya beda. Oh gitu. Betul. Jadi nggak semua flat foot itu dari bawaan. Iya, dan rata-rata untuk yang anak-anak jarang banget operasi. Yang anak-anak Rehabilitasi ya. rehabilitasi aja. Cuma kalau yang sudah dewasa, udah ada kelainan fungsi dari ototnya itu mungkin perlu operasi. Pasti bikin masalah juga di otot kan Bikin, Dok, ya. bikin masalah. juga di otot. Nyeri, goyang atau apa. Nek goyangnya sing liyane ya rata-rata ya goyang. Iya. Oke, Ya. oke. Kalau kaki pengkor gak bisa dicegah ya berarti ya? Karena udah ada bawaan lahir ya Dok ya? Betul. Bukan karena lifestyle kita. Yang kalau yang sindromik tadi pun juga nggak bisa dicegah berarti Dok ya. Mungkin itu kita harus cek dari prenatalnya ya. Ya kan? Jadi ketika si kehamilan itu harus di observasi ketat ya kan, setiap trimesternya mungkin gitu. Ada tokso apa enggak misalkan. Kayak gitu-gitu. Ada tokso apa enggak, apa ini nutrisinya gimana, itu memang terkait banget sama ketika ANC itu. Gitu. Nah, ketika itu ada masalah, kemungkinan dia akan lahir cacat dan jadi sindromik. Gitu. Iya, paling sering itu sindromnya itu arthrogryposis yang paling sering. Jadi sendinya itu kaku semua si anak itu. Nah, itu paling sering terjadi sindromik CTV paling sering. Dan itu sangat sulit untuk diperbaiki sebenarnya. Walaupun bisa. Beda sama yang sindromik pasien dokter tadi ya. Beda. Ini malah lebih sering lagi sebenarnya sindrom yang ini. Ini ada cuman nggak sesering itu. Seperti arthrogryposis. Ada beberapa pasien. Berarti sebenarnya kasus CTV juga banyak ya Dok ya. Di Indonesia banyak ya. Masih banyak. Masih banyak ya. Iya. Betul. Dengan penanganan yang salah pun masih banyak. Nah, Penanganan yang salah. Betul. Contohnya Dok, contoh penanganan salah Dok. Waduh, gimana ini? Dipijit aja. Jadi memang banyak yang orang Indonesia pada umumnya ya, itu tuh menganggap bahwa ini penyakit yang karena guna-guna gitu. Akhirnya dibawa ke orang pintar, di orang pintar dipijat-pijat aja. Itu banyak Mas ya. Berarti kurang pinter orang. model dokter kita tuh udah sekolahnya sampai orang pinter banget loh ya. Orang pinter berarti orang kurang pinter orangnya berarti. Salah ke orang. Oke, mungkin Iya. untuk closing ya, ada pesan-pesan dari dokter Jati maupun dokter Andreas untuk para sobat Muardini mungkin yang saat ini terutama ya orang tua atau yang punya anak-anak atau mungkin yang sobat Muardi yang sudah terlanjur terkena. Ya, Sudah sudah terkena. terlanjur tapi CTV. dari kecil dari orang tua tidak menangani. Yang habis korban pijit-pijit. Apa yang harus dilakukan? Oh ya. Oh, udah terjadi. Benar. Oke, mungkin ini ya untuk pemirsa ya, untuk pemirsa yang mungkin punya kasus seperti ini, entah mungkin dia sendiri atau mungkin keluarganya atau saudaranya, jangan khawatir, mau umur berapapun itu penyakit kaki pengkor itu masih bisa disembuhkan, gitu. Tapi jangan sampai salah penanganan. Pesan saya seperti itu. Ketika salah penanganan itu yang terjadi itu adalah hanya membuang-buang waktu aja, gitu. Karena buang waktu, buang duit, gitu. Mahal Karena itu. sejak dini ditangani akan lebih bagus outcome-nya atau Hasilnya. hasil akhirnya. Kira-kira gitu. Dan angka keberhasilannya 98% ya. 98%. Betul. Monggo Dokter Andreas. Iya. Ada pesan-pesan. Jadi CTV ini bisa ditangani sedini mungkin dengan hasil yang jauh lebih baik gitu. Jadi kalau ada untuk teman-teman pemirsa sobat Muhardi
yang memang putra-putrinya ada kaki bengkok itu tadi segera diperiksakan, dikonsultasikan ke dokter yang terdekat gitu ya, supaya mendapatkan penanganan yang baik, karena semakin cepat dia akan semakin baik hasilnya dan jangan sampai terlambat. Terus kemudian ya saran saya kalau terkait dengan sindrom begitu, rutin kontrol ini ya, kandungan ANC ya, itu menjadi poin penting gitu ya, supaya tahu secara keseluruhan gitu kondisi bayinya sehat, bagaimana ibunya juga sehat, itu menjadi poin yang penting gitu. Mungkin itu saja. Ya. Baik, ini memang suatu hal yang sebenarnya cukup menarik ya Dok ya, karena memang kasusnya banyak dan banyak yang salah penanganan juga. Ya, betul. Padahal sebenarnya 98% bisa perbaikan gitu. Jadi kayak istilahnya, dan ini suatu proses perbaikannya enggak sadet-sadet ya, enggak dioperasi wis rampung gitu ya. Nah. Tapi kayak orang habis diputusin itu gagal move on-nya. Gagal move on-nya memang harus pelan-pelan gitu ya. Jadi biar bisa move on itu memang pelan-pelan. Kalau enggak lah ya, kalau enggak nanti bahaya gitu kan. Jadi memang kayak tadi Elizarov tadi memang butuh satu lagi. Elizarov itu berapa lama Dok kalau pasien ini tadi itu? Oke. Ini pasien kita operasi Desember akhir. Kita copot akhir Maret. Berarti kurang 3 bulan. Itu karena cepet ada komplikasi ya. Kalau misalkan tidak ada komplikasi mungkin bisa lebih cepat. Ya, 2 bulan. 3 bulan enggak loh. Padahal kan kalau Mary itu dulu waktu move on itu butuh 1 tahun paling enggak. Saya jalannya enggak napak tanah. Terbang ya. Ilmunya. Ya. Ini menarik banget. Jadi teman-teman Sobat Muardi, benar-benar tolong jangan sampai salah penanganan, karena kesembuhannya 98% dan ini tadi pakai Elizarov cuman di bawah 3 bulan, apalagi kalau anak-anak bisa benar-benar tanpa rekurensi gitu ya Dok ya. Ya ini menarik sekali dan memang. Bisa ditanggung BPJS gitu. Wah, kunci nih. Jadi semuanya aman, cepat, aman, mudah, nyaman apa nih? Care to you. Ya, terima kasih. Ya, thank you terima Dokter Jati, Dokter Andreas. Ini menarik sekali nih. Siang kita bermanfaat sekali. Saya nanti orang luwe loh gitu. Lah iya puasa. Ya. Nah, nanti kita akan bertemu lagi di tema-tema berikutnya, episode berikutnya. Tetap di Positif Podcast Sehat Solutif.